Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kisah dia, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 65 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian kelima dengan judul Baru Sekali Aku Bertemu Dengan Kamu. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Henny sebagai Putri, Eni Budiono sebagai Dokter Tantri, Indrawati sebagai Suster Wati, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada bagian kisah yang lalu diceritakan bahwa Galang dan pamannya telah berhasil menangkap wartawan Murtadi di tempat Sriwedari dekat gedung wayang orang. Murtadi, wartawan yang gadungan itu pun telah dibawanya ke rumah pamannya yang selaku ketua RT 9 di kampungnya. Dan setelah Murtadi mendapat pengarahan dari Pak Sabar, akhirnya Murtadi, Mularsih, juga Galang dibawanya ke kantor kepolisian guna mendapatkan penyelesaian secara hukum.
Dan malam itu juga semua perkara telah tuntas, kecuali wartawan Murtadi yang harus menanggung akibat perbuatannya. Jadi aku berada di kotamu ini hanya untuk mengantarmu kemana kau suka, begitu? Kalau tidak Mas Galang, siapa lagi? Apakah ayah harus mengantarku? Apakah ibu harus mengantarku? Iya. Tidak lucu kan? Apa kamu ini tidak punya pacar? Pacar? Aku benci dengan namanya pacar. Pacar itu membuat orang malah stres. Itu psikolog mana yang mengatakan pacar membuat orang stres? Ya aku ini. Pacar itu membuat orang pusing. Sebab dalam kata pacar itu ada 3 kata yang tersembunyi. Senang, lupa, dan iseng. Dan dalam keisengan ada bahagia, tapi hanya secuil. Kalau membuat rumus itu yang jelas. Apa cinta itu terdiri dari cuilan kata-kata? Jangan potong kata-kata Putri dulu, Mas. Siapa tahu aku ini calon psikolog. Sedang orang yang dalam berpacaran biasanya merasakan kesenangan. Dan dalam kesenangan itu orang pacaran bisa lupa. Sebab dalam kesenangan itu orang hanyut dalam keisengan. Ya, mulanya sih hanya main-main, tapi akhirnya itu tuh. Sok tahu kamu. Yang jelas kamu itu tidak laku untuk punya pacar. Sebab centil sih kamu itu. Oh ya, kalaupun benar, ya aku malah bersyukur kok. Aku hanya menginginkan sahabat yang baik. Sebab persahabatan yang baik itu melebihi cinta. Semoga saja di Indonesia ini tidak ada ahli filsafat yang macam kamu itu. Kalaupun ada ya, semoga cuma kamu sendiri. Ya doakan saja, Mas. Kelak kalau Mas Galang punya masalah cinta berat, bisa bertanya padaku. Bisa konsultasi pada psikolog tanpa gelar. Habis bayangkan, Mas, kalau bayar psikiater atau psikolog, mesti harus bayar berapa coba? Apalagi di kota besar. Ya, kalau di Solo ini sih tidak seberapa. Sudah. Aku tidak mau bicara dengan calon psikolog sableng. Loh, kok begitu? Habis bicaramu tidak menentu sih. Nah, sekarang kau mau kemana? Ke tempat dokter Tantri atau ke kampus dulu? Maunya Mas Galang pasti ke tempat dokter itu, bukan? Aku tahu, kalau ke tempat dokter Tantri, Mas Galang bisa ngobrol lebih leluasa. Apalagi hari ini hari Jumat, hari pendek. Ternyata diam-diam Mas Galang juga punya strategi hebat dalam menghadapi wanita ya. Sudah. Jangan bicara masalah cewek lagi. Baik kakakku sayang. Kakakku sayang nasibnya malang. Sudah tidak dapat cewek, malah dikeroyok masal. Kemana Mas? Tunggu. Mas Galang marah ya? Waduh, aku mesti ngejar Mas Galang. Ya, pasti dia mengambil motornya. Waduh, dia berjalan dengan anggunnya. Aku jadi teringat lagu keroncong yang mengisahkan Putri Solo. Nah, melamun ya? Tidak. Ayo. Mas Galang naksir dia ya? Wah, sulit Mas menundukkan dia. Iya, aku sudah tahu. Sekarang kau mau melepas jahitan itu atau tidak? Ayolah kalau begitu, biar Mas tidak uring-uringan. Pegang yang erat pinggangku. Enggak, nanti dikira pacarnya. Alah, kamu. Galang dan Putri bermaksud ke puskesmas untuk melepas jahitan yang luka pada tangannya. Namun ternyata di puskesmas Dr. Tantri sudah tak piket lagi di puskesmas, melainkan menurut penjaga puskesmas tempat sudah pindah ke rumah sakit, di mana tenaga dan keahliannya dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut.
maka ada sesobek kertas pesan buat Putri yang dititipkan melalui penjaga tersebut. Dokter itu telah pindah, Mas. Ini, dia menulis kalau dirinya sekarang pindah ke rumah sakit besar. Jadi kalau dia pindah, jahitanku ini kusuruh buka siapa ya? Ya kepada dokter jaga puskesmas ini. Masa harus kepada dokter Tantri? Kamu ini bodoh atau blow-on sih, Tri? Sebenarnya aku ini tidak bodoh, Mas. Tapi Mas Galang yang bego. Maaf. Sama kakaknya kok ngelunjak ya. Tapi nggak apa-apa kok. Mas Galang kan kakak yang baik. Maksudku, biar yang buka dokter itu. Kau ini banyak pekerjaan saja. Hanya membuka jahitan saja mesti harus menemui dokter Tantri. Apa kau kira dokter pengganti itu tidak dapat? Hah? Payah kau ini. Pokoknya, kalau yang buka bukan dokter Tantri, aku tidak mau. Kamu itu manjanya kok setengah mati sih? Biar aku ngotot begini kan untuk Mas Galang juga. Siapa tahu Mas kecantol dokter itu. Dasar putri centil. Ayo. Berobat kok seperti mau antri beli karcis. Apa sih anaknya antri sakit begitu? Waduh, kalau tidak ketemu dokter itu bakalan celaka 12 nih. Mas Galang kok diam saja? Jalannya jangan kayak zombie. Ini kan siang, orang tidak bakalan ada yang takut. Aduh, kalau Mas Galang tak mau bicara sama aku, dikiranya aku ini berjalan sama orang bisu dan mayat hidup. Tunggu, bukan di situ, Mas. Maaf, Pak. Boleh saya menemui dokter Tantri? Kok nanyanya di sini? Sudahlah, jangan menyela dulu. Yang penting jahitan kamu bisa dibuka hari ini. Maaf, Sus. Adik saya ini memang cerewetnya setengah ampun. Benar ya? Suster? Kenapa? Iya. Sebentar ya. Dokter Tantri. Sebentar ya. Saya akan lihat buku peralihan dan tugas kerja. Kamu pandai, Mas. Bertanya kepada informan, kok yang cakep, tidak yang jelek. Kau jangan mengajakku membicarakan hal itu. Kau ini sejak tadi ku diam, kan kok ya tidak tahu sih? Tri, apa ibumu dulu nyidam burung betet sewaktu hamil ya? Ngatain ibu ngidam burung betet ya? Awas, nanti ku katakan sama ibu. Katakan saja, pasti ibumu berkata iya. Tidak. Itu hanya rekan Mas Galang saja. Mas? Bagaimana, Suster? Coba Mas menuju sel nomor 13C. Nah, gang ini lurus, lalu mentok belok kiri. Di situ Mas akan menemukan gang Kepodang. Dan gang sejajar dengan gang Kepodang itu. Oh iya, terima kasih, Suster. Tapi benar dokter Tantri di situ? Kok ini kok masih bertanya sih, Mas? Dia baru saja saya hubungi. Gampang kok jalannya. Dia sedang menunggu. Kalau begitu, terima kasih, Sus. Mari, Sus. Mari. Tadi pacarnya atau saudaranya sih? Kelihatannya yang wanita judes banget. Tapi kalau dia pacarnya, kok sikapnya begitu? Dia membuat aku simpatik. Tidak. Kenapa aku jadi tertarik dengan penampilan dia? Tapi kenapa aku tidak menanyakan siapa nama dia dan dari mana ya? Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja
Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Galang dan Putri sudah berjalan lama, tapi belum juga menemukan gang parkir yang dimaksudkan oleh suster tadi. Baru setelah mereka menengok ke kanan ke kiri, seorang suster menegur Galang. Lalu keduanya bercakap-cakap. Ternyata gang yang dicarinya hanya di balik ruang khusus kecelakaan. Disitulah keduanya menunggu setelah seorang juru rawat memanggilkan dokter Tantri. Suster tadi cantik ya, hitam manis, tapi agak pendek. Tapi seandainya untuk Mas Galang juga pantas, sebab dia agak pendek, lalu Mas Galang agak jangkung. Jadi kalau punya anak nanti, ya sedang begitu. Kau ini ngomong apa sih, Tri? Sejak kemarin yang kau bicarakan hanya itu saja. Apa tidak ada yang lain? Sebab aku lagi suka berbicara masalah pacar, Mas. Kalau lagi males, aku juga sebel bicara masalah pacar. Bagaimana? Apalagi yang bagaimana? Memangnya setiap cewek mau aku kenal, begitu? Iya. Aku percaya kalau setiap cewek bakalan naksir sama Mas Galang. Pasalnya? Ya, sebab namamu Mas Galang. Itu yang belum tahu. Kalau sudah tahu, pasti dia tidak mau. Jangan sok merendah, Mas. Biasanya cowok yang merendah itu lebih berbahaya loh. Sudah lama menunggu. Baru sebentar kok, Dok. Ini Putri. Iya, dokter. Rasanya gatal sekali dan kepingin ngegaruk sampai lecet. Jangan digaruk. Gatal berarti tanda mau sembuh. Coba aku lihat. Sebenarnya masih agak basah. Tapi apa kau tahan jika benangnya aku cabut? Iya, memang agak perih. Ya, sebaiknya dicabut saja, Dok. Sebab saya sudah tidak tahan dengan rasa gatal yang menyerang luka di jahitan itu. Baiklah. Sekarang silakan masuk ruang bedah kecil. Sebentar ya. Silakan, Dok. Nah, sekarang sudah tidak gatal lagi, bukan? Jangan lupa resep ini harus habis. Jangan sampai dibuang lagi. Habis? Obat yang kemarin itu pahit, Dok. Biarpun pahit, harus dihabiskan. Semua obat itu pahit. Tidak ada obat yang enak atau manis. Ada-ada saja kamu ini. Awas ya, jangan terlalu banyak makan pedas. Baik, Dok. Dan setelah ini saya tidak perlu kemari, kan? Kalau sudah sembuh ya tidak perlu. Tapi kalau mau main ya silakan. Pintu untuk kamu tidak tertutup kok. Untuk Putri atau untuk Mas Galang? Untuk dua-duanya. Saya permisi, Dok. Saya juga permisi, Dok. Mari, hati-hati di jalan. Kamu itu jadi nggak sih ke kampus? Tidak jadi, Mas. Apa aku harus mengulang 1000 kali lagi bahwa Putri tidak jadi ke kampus? Iya. Begitu saja kok ngototnya minta dibelikan bakso. Habis, yang ditanyakan hanya itu. Jadi nggak ke kampus, Tri. Aku mau tidur. Di kampus tidak ada kegiatan. Katanya mau ngambil paper yang dulu. Aku yakin dosen Nyoman tidak masuk hari ini. Kenapa? 7 hari meninggalnya sang istri. Sebab dosen Darmoko itu tidak ada duanya dalam mengasihi istrinya dari sekian laki-laki yang kulihat. Lalu apa kelebihan dosenmu itu? Apakah lantaran istrinya hitam manis, berambut panjang, atau karena... Pokoknya dia itu setia, penuh kasih sayang dan pengertian. Tidak seperti laki-laki lain
dia hanya bisa mencintai. Bukankah arti cinta itu sekedar rasa nafsu, di mana kadar pengertian dan kasih sayangnya hanya beberapa persen? Sudah cukup. Aku tidak senang kau melanjutkan pembicaraan itu. Sebab akan ada perang mulut nanti. Sebab ada calon psikolog lantur. Iya. Tapi agak cepetan lagi motornya. Kau ini tidak kapok juga ya? Memangnya aku ini kau anggap pembalap, Tri? Ini kilometernya sudah 60, tahu? Loh, kok Mas Galang kalah sama Putri? Apa kau yang di depan saja, biar tabrakan sama becak lagi? Mas Galang gitu. Habis. Tidak. Apakah sesuatu yang timbul dari benakku yang kosong akan timbul perasaan yang aneh? Satu bait puisi untuk kamu. Jika Sokrates berpikir melakukan segala tindakannya dengan otak, maka Galang tidak. Dia adalah sang aku. Berbicara, berpikir, bertindak, tidak dalam batas perasaan dan pikiran, tapi juga cinta. Tapi, entahlah, baru sekali aku bertemu dengan kamu. Malam terus menggelungkan sepi. Tak satu pun yang bisa diajak bicara dalam batin Galang, kecuali hanya panggilan jiwa dan perasaan. Dan di sana ada yang tersimpan dalam khayalan dan mimpi, atau mungkin sebuah halusinasi yang dirangkai dalam nyenyaknya. Kesalahan yang besar padaku adalah pertemuan. Entahlah, aku tidak tahu kenapa kita harus bertemu. Oh, sial. Mesin ketik jatuh lagi. Untung saja jatuh ke karpet. Kalau ke lantai bakalan hancur ini. Apakah aku sedang bermimpi? Iya. Dia datang di hadapanku dengan senyuman. Tapi, itu hanya mimpi. Apakah lantaran aku sebelum tidur membuat sebaris kata-kata ngawur? Tidak. Galang berada dalam alam mimpi. Ada yang dia ingat tentang sebaris kata-kata. Tapi untuk siapakah kata-kata yang diketik sebelum tidur? Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Baya. Tonikum Baya.
Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, tonikum bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum bayar, cari sehat untuk kita semua. Tonikum bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum bayar, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.